Orang yang berihsan itu kan seharusnya bisa sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini ya tentu dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang tentunya dia untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita teruskan para pemirsa, penonton, penyimak perbincangan kita tentang Islamic communication, yaitu komunikasi Islam. Bentuk komunikasi yang merupakan jalan tengah dari yang kiri yang eksklusif, kanan yang inklusif, liberal, ya bebas. Jadi komunikasi Islam ini sebuah komunikasi yang mencoba menengahi dua kutub yang boleh dikata berseberangan itu. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang banyak hal, tapi antara lain kita sudah membahas tentang rukun takwa, ya, berkaitan dengan bulan Ramadan pada bulan lalu, ya, bulan April, awal Mei, ya, kita mengangkat 7 yang vertikal, yaitu rukun iman dan rukun Islam sebagian, dan juga ada yang horizontal yang merupakan juga 7 unsur, dan kita sudah membahasnya 6 poin, ya, model horizontal communication yang kita sudah bahas bagaimana agar kita bisa berbagi, kita bisa komitmen, menepati janji, kita bisa bersabar, dan juga mengontrol emosi kemarahan, dan juga bisa memaafkan kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang sudah diketahui itu salah, ya. Kecuali kalau tidak diketahui, ya itu kan di luar dari syarat syariah, ya. Dan sekarang ini kita mencoba mengangkat yang terakhir, ya, horizontal point yang terakhir, yaitu bagaimana agar bisa berihsan, ya. Ingat, kita dalam hidup ini selalu kita dituntut agar berbuat baik, ya, kepada siapapun di sekitar kita, berbuat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, ya, dan bangsa kita. Bahkan, ya, tentu dalam konteks yang sebelah kiri, ya, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan juga termasuk yang makhluk-makhluk gaib lainnya harus itu memang diyakini keberadaannya, dan juga harus meyakini bahwa mereka juga melakukan persembahan-persembahan, mereka juga melakukan peribadatan, ya. Sehingga, ya, orang yang berihsan itu kan seharusnya bisa sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini ya tentu dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang tentunya dia mampu untuk melakukannya, ya. Kemudian di sebelah kanan, ya, itu ada yang biasa disebut dengan ecology friendly, artinya dia ramah terhadap lingkungan, ya. Makanya disyaratkan agar tidak sembarang membuang sampah. Begitu juga teknologi-teknologi yang diciptakan itu dituntut agar bisa ramah lingkungan, ya. Dan juga produk-produk yang mereka hasilkan, yaitu dituntut, diharapkan agar bisa selalu tidak merusak lingkungan, ya. Makanya, ya, seperti plastik, itu dianggap sangat
merusak sebetulnya lingkungan ya, karena itu bisa hancur setelah melewati 400 tahun ya. Bayangkan plastik-plastik yang kita konsumsi, kita gunakan itu ya kita bisa buang di sembarang tempat ya, bisa memenuhi pinggir jalan atau pekarangan kita, atau juga mungkin sudah dibuang di tempat sampah tapi di sana umpamanya mungkin masih belum terklasifikasi dengan baik sehingga belum juga tersimpan di tempat yang seharusnya mereka kita tempatkan. Apalagi kadang-kadang juga sampai di laut ya, sehingga beberapa waktu yang lalu ada ikan paus itu yang meninggal ditemukan terhampar dan ternyata dalam perutnya itu penuh dengan plastik ya, kasihan sekali ya. Ini memang di dunia yang menyadari pentingnya ekologi ya, itu sangat menekankan agar benda-benda yang bisa berbahaya untuk lingkungan kita itu tidak digunakan lagi ya, umpamanya tadi plastik ya atau bahan-bahan kimia itu harus diatur sedemikian rupa agar ditempatkan pada tempat yang seharusnya bisa lebih aman ya. Ini juga disyaratkan agar tidak sembarang membakar ya, karena kalau melakukan pembakaran di sekitar kita itu bisa merusak udara ya, membuat semacam kontaminasi udara ya, sehingga merusak kesehatan manusia ya. Ini sebetulnya sudah juga aturan-aturan ini sudah sering disampaikan ya di berbagai media dan juga tentu di lembaga-lembaga pendidikan, tapi ya memang masih perlu perjuangan untuk bisa mewujudkannya ya. Kalau umpamanya kita di Jepang itu ya setiap malam Jumat kalau masih seperti dulu ya, itu semua sampah harus kita klasifikasi dan kita gunting-gunting ya, yang kardus, yang plastik, yang kaleng, yang organik itu semua ada tempatnya. Dan kalau kita salah menempatkan di tong sampah yang ada labelnya ya, orang yang mengumpulkan sampah itu di Jepang bisa mengembalikan itu di depan rumah kita ya. Dia itu hebatnya bisa mengetahui bahwa sampah ini miliknya si A, ini si B, sehingga ya orang kemudian sangat hati-hati membuang sampah, karena kalau salah ya itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Ini antara lain contoh umpamanya bagaimana ya, ekologi friendly ini menjadi tuntutan dalam hidup dan kehidupan manusia di negeri yang sudah menyadari aspek ini. Lalu bagaimana dalam Islam ya, tentu ada yang dikenal dengan ihsan ya. Ihsan itu kalau dalam hadis, ini sangat populer hadis ini, dan ini juga bisa merangkul tadi apa yang kita sudah bahas pada episode-episode yang lalu, bahwa ya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ya hendaklah melakukan peribadatan, persembahan, pengabdian ya seolah Allah itu melihat kita, seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita, dan itu dalam bentuk persaksian ya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semua aktivitas kita di muka bumi ini ya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau kita niatkan akan menjadi bentuk peribadatan ya kita, yang tadi itu dicatat dengan baik sekali oleh sistem recording yang luar biasa. Dan perbuatan-perbuatan baik ini ya ada 3 level ya sebetulnya, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia ya, tidak mengenal suku, ras, golongan, etnis, tribe ataukah jenis kelamin ya.
tapi juga berbuat baik kepada lingkungan masyarakat kita. Karena ya bagi Islam, lingkungan itu adalah juga saudara kita, ya, sama-sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak berbuat baik kepada lingkungan kita, masyarakat kita, ya mereka juga bisa memberi imbas yang kurang bagus, ya, merugikan kepada umat manusia, ya. Umpamanya tadi membuang sampah, ya sampah itu kan kemudian akan mengganggu kita sendiri, ya. Kita membakar sembarangan, ya tentu asapnya kemudian kembali kepada kita. Kita umpamanya tidak mengatur bahan-bahan kimia yang kita sudah ciptakan sendiri atau teknologi yang kita sudah ciptakan sendiri, tapi kalau sampahnya tadi, limbahnya tadi kita tidak atur dengan baik, maka akan kembali kepada kita juga. Kemudian yang terakhir tentu harus berbuat baik, berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan inilah puncak kebaikan itu. Dan kita dalam Islam, ya, diyakini bahwa semua ini memang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dengan rapi oleh para malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya, yaitu para malaikat-malaikat yang mencatat dengan penuh loyalitas dan dedikasi, kepatuhan, ketaatan, ya, tidak meninggalkan satu pun, termasuk niat kita, apalagi ucapan kita, apalagi perbuatan kita, itu yang terlewat, semuanya dicatat dengan rapi. Dan nanti akan ada kitab, ya, yang dipersembahkan kepada setiap insan nanti di hari kemudian, dan itulah yang menentukan nasib seseorang, apakah nanti masuk neraka atau masuk surga. Jadi Islamic communication itu bukan hanya konsekuensi duniawiyah, tapi juga konsekuensi ukhrawiyah. Demikian para pemirsa, penonton, penyimak, mudah-mudahan bermanfaat untuk channel Islamic Communication. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.